pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hatiku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang sharing firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah semua yang mendengarkan bisa diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya berjudul Hidup dalam Iman. Mari buka Alkitab kita di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Perikopnya berkata tentang saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sebab oleh imanlah kita telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6, tetapi
tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hidup kekristenan adalah hidup yang didasarkan bukan pada apa yang kelihatan, melainkan pada apa yang tidak kita lihat. Untuk dapat menjalani kehidupan yang seperti ini, kita membutuhkan namanya iman. Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu dan yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal yang diharapkan dan juga berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Kita akan belajar bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dalam iman. Kita akan belajar tentang bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dalam iman. Yang pertama adalah hidup berkenan kepada Allah. Ayat 4-5 dalam Ibrani yang kita baca tadi, Ibrani 11 ayat 4-5 berkata bahwa karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat 5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Habel beriman dan ia berkenan di hadapan Tuhan dan di hati Tuhan karena korban persembahannya. Alkitab di sini berkata bahwa Alkitab menyatakan bahwa Habel memberi yang terbaik. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemak, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu di Kejadian 4 ayat 4. Dan dikatakan juga Henok beriman dan berkenan di hati Tuhan dalam kehidupannya. Dia memiliki keintiman yang luar biasa dengan Tuhan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Hidup iman kita harus dibuktikan dengan kehidupan kita yang senantiasa berusaha menyenangkan hati Tuhan. Untuk berkenan di hati Tuhan, maka kita dituntut sebuah komitmen kepada Tuhan untuk mau melakukan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, dan sebaliknya kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan tidak mau dan Tuhan yang tidak suka untuk kita lakukan. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dalam iman? Yang kedua, sungguh-sungguh mencari Dia. Di ayat ke-6 berkata bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kehidupan orang beriman ditandai dengan kerinduan untuk senantiasa mencari Tuhan. Mencari Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, dengan saat teduh yang kita lakukan pada hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita berusaha untuk mencari wajah Tuhan. Bagi orang yang memiliki kesungguhan iman kepada Tuhan, hatinya akan terpaut kepada Tuhan. Jadi dia akan selalu mencari wajah Tuhan. Dan ketika ia bertemu dengan Tuhan di dalam hadiratnya, maka ia merupakan kegirangan bagi dirinya. Hal itu akan bertolak belakang dengan orang yang tidak sungguh-sungguh memiliki iman, masuk dalam hadirat Tuhan serta bersekutu dengannya merupakan beban dan paksaan yang membuatnya tidak nyaman. Kita semua tahu bahwa kita memiliki waktu yang sama, 24 jam waktu, tetapi yang membedakan satu orang dengan yang lainnya dalam hal keintiman kita dengan Tuhan adalah kesungguhan hatinya untuk mencari Tuhan.
orang yang intim dengan Tuhan, maka ia akan selalu menyediakan waktu bagi Tuhan. Di sini kita bisa menyadari bahwa ketika orang yang berkata bahwa ia sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, kesibukan kita yang membuat kita merasa bahwa kita tidak punya waktu untuk berhubungan intim dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Yang ketiga yang kita akan pelajari, bagaimana ciri orang-orang yang hidup dalam iman. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Yakobus menyatakan bahwa iman berjalan bersama perbuatan, dan perbuatan berdasarkan iman itu ialah yang dimaksud dengan ketaatan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dalam Yakobus 2 ayat 17, kita melihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dalam Yakobus 2 ayat 22. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Dalam bagian ini kita dapat melihat bagaimana kisah tentang Nuh, Abraham, Elia, Daud, dan karena iman mereka kepada Allah, mereka menaati Tuhan dan mereka melihat mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Yang keempat, memiliki harapan. Orang yang beriman akan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan berarti tidak mudah menjadi putus asa meskipun seakan Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Begitu pula dalam kehidupan kita, ketika kita dihadapkan pada berbagai macam persoalan, pergumulan, tetap berharap kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yang terakhir, yang kelima, beroleh kekuatan. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang hidup dalam iman? Yang kelima adalah beroleh kekuatan. Di ayat 11 berkata bahwa karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia memberikan janji itu setia. Dalam ayat 11 ini dikatakan bahwa sangat jelas karena iman ia juga dan Sarah, maksudnya Abraham, beroleh keturunan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap bahwa dia yang memberikan, bahwa Allah yang memberikan janji itu setia. Ayat di atas nampak jelas bahwa iman kepada Allah akan memberi kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu, segala masalah, segala problema yang ada dalam hidup kita. Iman juga memberi kekuatan untuk kita mengalami segala mujizat yang daripada Tuhan. Meskipun segala sesuatu nampaknya mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam kasus Sadrak, Mesak, dan Abednego juga kita dapat belajar bahwa iman mampu memberikan semangat meski dalam tekanan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana saudara? Apakah hari ini saudara memiliki iman yang kuat dalam Tuhan? Kita telah belajar bagaimana ciri orang yang beriman, yaitu hidup berkenan kepada Allah, sungguh-sungguh mencari Dia, taat, hidup berpengharapan, serta diberi kekuatan oleh Allah. Mari kita menyatakan semua ciri-ciri tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengar bisa tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah iman kami tetap selalu bertumbuh, dan kami yakin dan percaya kami juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Di saat kami beriman kepadamu Tuhan, apa yang mustahil bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you.